Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 29 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Rene Rumengan. Kepada Bapak Rene, kami persilahkan. Terima kasih, selamat malam. Bacaan renungan malam kita pada hari ini tanggal 29 April 2026 dengan judul Para Penjala Manusia. Ayat inti di dalam Matius 4 ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kasih karunia ilahi dalam jiwa yang baru, bertobat bersifat bertumbuh. Ia memberikan peningkatan kasih karunia yang diterima bukan untuk disembunyikan di bawah gantang, tetapi untuk dibagikan agar orang lain memperoleh manfaat. Siapa yang benar-benar bertobat akan bekerja untuk menyelamatkan mereka yang masih dalam kegelapan. Ketika Kristus datang dalam kehidupan seseorang, dan engkau berusaha memberi nasihat atau teguran, perkataanmu hanya akan memiliki pengaruh yang baik sejauh teladan dan rohmu sendiri telah memberimu kuasa itu. Engkau harus menjadi baik sebelum dapat berbuat baik. Engkau tidak dapat memancarkan pengaruh yang akan mengubah orang lain sampai hatimu sendiri direndahkan, dimurnikan, dan dilembutkan oleh kasih karunia Kristus. Setelah perubahan ini terjadi dalam dirimu, akan menjadi hal yang alami bagimu untuk hidup memberkati orang lain. Sebagaimana semak mawar secara alami menghasilkan bunga yang harum. Dia yang hatinya dipenuhi kasih karunia Allah dan kasih terhadap sesama manusia yang binasa akan menemukan kesempatan dimanapun ia ditempatkan untuk mengucapkan kata yang tepat pada waktunya kepada mereka yang letih lesu. Orang Kristen harus bekerja bagi Tuhannya dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati, tetap berpegang pada integritas di tengah hiruk pikuk kehidupan. Kita harus memahami kelemahan orang lain. Kita sedikit mengetahui pergumulan hati mereka yang terikat dalam rantai kegelapan dan yang kekurangan keteguhan serta kekuatan moral. Kita terlalu mudah putus asa terhadap jiwa-jiwa yang tidak segera menanggapi usaha kita. Jangan pernah berhenti bekerja bagi satu jiwa pun, selama masih ada secercah harapan. Jiwa-jiwa yang berharga telah ditebus dengan harga yang terlalu mahal oleh penebus kita, yang rela berkorban untuk diserahkan begitu saja ke dalam kuasa si pencoba. Tanpa ukuran tangan yang menolong, banyak yang tidak akan pernah bangkit kembali. Tetapi melalui usaha yang sabar dan tekun, mereka dapat diangkat. Mereka membutuhkan kata-kata lembut, perhatian yang penuh kasih, dan pertolongan nyata. Kristus mampu mengangkat yang paling berdosa dan menempatkan mereka di mana mereka akan diakui sebagai anak-anak Allah, ahli waris bersama Kristus atas warisan yang kekal. Melalui mujizat kasih karunia ilahi, banyak orang dapat dipersiapkan untuk hidup yang berguna.
Demikianlah bacaan renungan malam kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Rene. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Yesus memanggil setiap orang percaya untuk mengikutinya dan menjadi penjala manusia. Panggilan ini bukan hanya untuk murid-murid di zaman dahulu, tetapi juga untuk kita malam hari ini. Mengikuti Kristus berarti mengambil bagian dalam misinya, yaitu membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan. Di dalam ayat inti renungan malam ini, Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mengapa Yesus memanggil kita untuk mengikutinya menjala manusia? Roh Nubuat di dalam letter 118 tahun 1906 paragraf 5 berkata, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama untuk meninggalkan jalan mereka dan mengikuti Dia. Dia menyatakan bahwa saat mereka melakukan ini, Dia akan menjadikan mereka penjala manusia. Ini dapat kita semua lakukan, baik pria maupun wanita. Kristus akan berbicara kepada jiwa para pelayannya, memimpin mereka untuk memahami pekerjaannya dan menjadi penjala manusia. Kehormatan dan kemuliaan Allah akan memiliki tempat pertama dalam hati para pekerja yang sejati dan rendah hati. Yesus memanggil murid-murid pertama untuk meninggalkan hidup lama dan mengikutinya, serta mengutus mereka menjadi penjala manusia. Panggilan ini berlaku bagi kita. Kristus membimbing para pelayannya memahami dan menjalankan pekerjaannya dengan hati yang menempatkan kemuliaan Allah sebagai yang utama. Roh Yesus Kristus sendiri yang bekerja di dalam hati kita sehingga melayani sesama bukan lagi menjadi beban, tetapi menjadi satu sukacita. Melayani akan menjadi hal yang alami bagi kita untuk hidup memberkati orang lain. Sebagaimana semak mawar secara alami menghasilkan bunga yang harum. Oleh sebab itu, Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 2 ayat 15 dapat berkata, "Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa." Dengan berdiamnya Roh Yesus Kristus dalam hati, kita dipenuhi kasih Allah dan akan peka melihat kesempatan untuk menolong dan menguatkan sesama dengan kata-kata dan perbuatan yang tepat. Kita dipanggil bekerja dengan kelemah lembutan, kerendahan hati, dan integritas sambil berusaha memahami pergumulan orang lain. Tantangan di dalam menyebarkan jala untuk menangkap jiwa-jiwa yang akan diselamatkan tidak mudah dan penuh tantangan. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap menjadi penjala manusia yang memiliki kelemah lembutan, kerendahan hati, dan integritas? Apa maksud Yesus memerintahkan Petrus untuk menebarkan jalannya? Roh Nubuat di dalam This Day with God, halaman 253, paragraf 2 berkata, ketika Kristus memanggil murid-muridnya dari jalan mereka, Ia memberitahu mereka bahwa mereka akan menjadi penjala manusia. Dengan ini, Kristus bermaksud bahwa mereka harus bekerja dalam mengkomunikasikan kebenaran kepada orang lain. Mereka harus menebarkan jala mereka di sisi kanan kapal. Dengan ini, Kristus bermaksud bahwa mereka harus bekerja dalam iman untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan pekerjaan untuk individu-individu ini
dalam pemeliharaan Allah akan membawa mereka untuk bekerja bagi masyarakat. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita perlu bangun sekarang ini. Jangan lagi tertidur. Kita perlu bersungguh-sungguh. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Kita tidak punya waktu sekarang untuk berpangku tangan. Allah menginginkan agar kita menjadi penjala manusia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita harus memburu jiwa-jiwa seperti seorang gembala yang setia memburu domba-dombanya yang hilang. Kiranya pekabaran malam ini menjadi pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran malam ini yang memanggil kami agar menjadi penjala manusia untuk membawa mereka kembali kepadamu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus tinggal di dalam hati kami agar kami dapat menjadi penjala manusia. Sehingga banyak orang yang datang kembali kepadamu dan menerima serta mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Sucikanlah hidup dan karakter kami agar serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila tiba saatnya, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.